uang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik ke yayasan. Sekarang lu lihat sendiri Gus, gua sebagai netizen dan seluruh netizen Indonesia tahu dan gak heran lagi kenapa lu bisa disiram air keras. Kan kita mikir lagi, wow, kita sakitkan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja ya langsung seperti itu. Ketika apalagi kita beli mobil tanpa pengetahuannya, bisa-bisa halo guys, udah beli mobil pun guys gitu kan, uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat untung aja nanti beli. Ini lagi rame banget guys, muncul VT-VT Agus yang terekam dari balik jendela. Terlihat si Agus ini sedang berdiskusi sama si Wawaknya ya. Nggak tahu lagi di briefing apa gitu ya kan. Lalu yang bikin kaget itu si Agus ini berdiri sendiri dan jalan sendiri ke arah kiri menuju ke lemari atau ke arah kamar gitu loh. Tapi dia tuh di situ jalan tuh seolah-olah ya normal-normal aja gitu. Nggak seperti yang di video waktu dia diundang di televisi ya gengs, atau di mana-mana lah. Dia tuh selalu dipapah terus udah macam orang pincang gitu loh. Yang sakit matanya tapi kakinya ikut pincang gitu. Karena dari video itu banyak yang terheran-heran guys. Mulai dari Denny Sumargo, ya, Yolo Ine dan lain-lain lah. Itu heran gitu. Agus yang biasanya kemana-mana dituntun, ini berdiri seorang diri dan jalan tahu arah yang mau dia tuju gitu loh. Dia tahu gitu tanpa dituntun. Dia berdiri langsung jalan gitu. Ini yang menjadi keanehan para netizen gengs. Termasuk gue juga itu. Kalau gue sih yakin gak mungkin lah si Agus ini gak bisa ngelihat ya. Kemarin bisa melihat, terus ngaku lagi gak bisa melihat lagi. Nah sekarang jelas kan. Dari video ini sudah menjelaskan gitu. Karena dia sendiri yang bilang, halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya uang itu nanti kan bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan, kan dia sendiri yang bilang gitu. Sebenarnya gini sih ya, ini untuk para wartawan dan siapapun lah ya yang sering bertemu dengan si Agus ini, gimana sih cara ngetes Agus ini beneran buta atau enggak gitu. Tapi syaratnya ya jangan sampai dia tuh pakai perban yang sebelah kanan ya. Soalnya menurut gue aneh juga, perban ini bolak-balik gitu loh. Kadang di kiri, kadang di kanan. Gampang aja buat ngetes nih. Ini semoga para wartawan ini dengar ya. Jadi gampang banget untuk ngetes dia itu pura-pura buta atau memang beneran buta gitu. Coba kasih aja refleksi gitu. Ya sekali aja kasih refleksi. Karena yang kemarin-kemarin kan dia selalu ngeles ya. Banyak juga video-video yang menunjukkan Agus ini refleks gitu ya. Memang ya kalau kita lihat Agus ini memang seperti bisa melihat respon orang yang di depannya gitu. Seperti dia mengaku buta lagi tuh kan. Baru uangnya belum dikasih tapi dia udah ngambil uangnya itu. Jadi si Agus ini diam-diam harus diuji coba ya. Refleksinya itu gimana gitu. Karena orang buta sama orang normal ini kan beda respon refleksnya ya ketika dikagetin lah ya. Kalau buta itu pasti nggak ada respon ya, nggak ada respon dia kaget atau gimana lah gitu kan. Kalau orang normal itu direflekin gini pasti kaget gitu kan. Gue pesan sih ke wartawan-wartawan ya kalau ketemu Agus, coba dites sih sebenarnya dia tuh pura-pura buta atau memang buta. Gampang aja buat ngetesnya. Dan kenapa mata Agus yang sebelah kanan sekarang tuh ditutup perban gitu kan. Biasanya kan sebelah kiri, sekarang sebelah kanan gitu loh. Karena kemarin juga udah dibongkar, gengs. Ketika di kamera mata si Agus ini di zoom, jadi bola matanya itu masih terlihat gitu loh. Kalau menurut gua nih ya, kenapa sekarang mata kanannya itu ditutup perban? Karena dia menutupin. Takut kena sorot kamera lagi gitu, ya kan? Kalau memang dia itu masih bisa melek gitu, walaupun sedikit, ya. Takutnya kebongkar lagi kalau dia buka itu matanya gitu gengs. Jadi kalau menurut gua sih ya kenapa mata kanannya itu ditutup ya mungkin takut ketahuan lagi ya. Kalau bola matanya itu masih bagus, cuman butuh operasi di kelopak matanya gitu. Tapi apa kata mereka? Nggak penting operasi kelopak mata. Kemarin kan muncul dari Densu ngasih sumbangan juga ke Bang Icang ya secara langsung. Besoknya para pengacaranya ngasih bantuan tuh secara pribadi katanya. Ya bagus, gue dukung gitu loh. Jadi gue dukung kalau pengacara si Agus ini mau ngebantu operasinya gitu ya. Jadi Kak Novi itu nggak pusing-pusing lagi ngurusin Agus. Cukup fokus ke Bang Icang gitu loh untuk ke Malaysia. Habis itu langsung ke Singapura. Ya semoga aja Bang Icang lekas sembuh ya. Sekarang kita lihat yang video dia di balik jendela itu ya, gengs. Dia nggak tahu
Oh, kacamata yang tangan kirinya. Tapi keren sih ini ya wartawannya ini ketika dia wawancara si bapaknya itu, kalau kurasa matanya itu sambil ngelihat ke dalam gitu, melihat situasi dan kondisi si Agus di dalam gitu loh, lagi diskusi sama wawaknya. Tiba-tiba dia refleks kameranya ke jendela dalam ya. Sebenarnya bapaknya ini udah kecuci juga sih ya. Di sini tuh dia jelas banget ya, gengs. Dia tuh jalan normal kayak mau buka pintu gitu. Gak tahu kenapa ini wartawan ini langsung dia balik lagi ke bapaknya, mungkin takut ketahuan juga ya. Tapi keren sih, timingnya itu bisa pas gitu loh. Ketika si wartawan itu wawancara bapaknya. Jadi gengs, kesimpulannya dari video ini membuktikan bahwa si Agus ini memang masih bisa melihat gitu. Kalian lihat sendiri lah ya. Dia berdiri, jalan sendiri tanpa dibantu oleh siapa-siapa gitu. Bang Densu aja udah, aduh, muak kayaknya sih dengan kasus si Agus ini ya. Makin merembet kemana-mana, udah muak sebenarnya sama Agus sendiri. Tuh. Kata Denny Sumargo, loh. Yang replay ada 1181 orang, gengs. Yang replay komenannya. Karena ya gimana ya, kalau Denny udah komen seperti ini, ada keanehan ya kan. Dia aja kaget gitu loh. DP katanya. Formalitas. Oke. Baru DP ya, gengs. Sebentar. Kok dia tahu? Bentar. Di sini juga nampak aneh ya, gengs. Belum kok dia bisa tahu duitnya itu ada di depannya gitu loh. Dia udah gini loh. Tapi nggak tahu ya, mungkin sedikit dibuka ya. Aduh. Jadi kedua pengacaranya ini datang ke rumah Agus, ngasih 50 juta lah ceritanya ya. Katanya DP aja sih. Terus bilang kalau duit itu buat operasi gitu loh. Ya. Besok ke rumah sakit ya, Gus. Kalau kurang bilang gitu. 50 juta ya kan. Mana cukup buat operasi. Operasi di GSI aja 100 juta buat operasi kelopak mata gitu. Ini 50 juta bagi ke bapaknya 15 juta, bawahnya 15 juta, ya kan? Tete Bangek 15 juta, habis dong. Dan gue juga bingung gitu loh, uang itu sebenarnya untuk apa gitu loh. Dari pengacaranya si FA ini ngomong, Agus mau kasih uang ini ke bapak ibunya, kasih aja katanya. Mungkin untuk sebagai pemancing lah ya gitu. Perjanjian kita nanti kalau uang yang 1,3 itu balik, tapi uang 50 juta ini harus dibalikin ke kami gitu. Ya mana tahu ya kan. Kita kan nggak tahu juga gimana ceritanya. 50 juta dapat apa? Terus ngomongnya mencela-menceli lagi. Kira-kira Agus bingung nggak gitu ya? Ini besok buat operasi ya Gus, tapi yang satu lagi ini uang boleh untuk kasih bapak ibunya, kasih aja katanya.
ingin ku teriakan. Jadi statement para pengacaranya ini membingungkan gitu, gengs. Yang satu ini buat operasi matanya, yang satu lagi bebas buat apa aja. Aduh, ya kita lihat aja sampai mana ya perkembangannya. Masa iya uang itu bebas boleh dibuat apa aja buat poya-poya ya kan. Orang-orang seperti FA dan KM ini ya kita nggak bisa percaya begitu aja ya kan. Gue juga bingung gitu loh. Kata-kata formalitas itu untuk ini sebenarnya gimana gitu loh. Formalitas. Nah dari situlah gue juga berpikir atau jangan-jangan memang udah ada perjanjian gitu ya. Nanti kalau uang 1,3 M itu balik lagi ke Agus, uang 50 juta itu dibalikin gitu. Sekaligus untuk biaya transportasi para pengacara ini. Kita kan nggak tahu guys kedepannya itu gimana ya kan. Ini podcast baru guys. Bisa beli kos-kosan kan dia sendiri yang bilang gitu. Tapi kan kita mikir lagi, wah kita sampaikan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja dia langsung seperti itu. Ditanya kalau kita beli mobil atas pengetahuan dia bisa-bisa halo guys udah beli mobil tuh guys gitu kan, uang donasi dibeliin mobil guys bukan berobat untung aja nggak dibeli. Dari video ini aja kita sudah bisa tahu gengs siapa Agus sebenarnya. Aduh Gus lu tuh masih aja ya, lu masih keras kepala jir. Kenapa sih lu sulit banget untuk legowo gitu loh. Tinggal lu udahlah. Kalau lu masih berharap bantuan dari Mbak Novi ya kan, masih ngerengek-ngerengek, kenapa lu tuh masih kekeh gitu loh, nyerang si Novi, itu loh yang jadi masalah gitu. Dia sendiri pengen tengoklah keadaan Agus gini-gini, tae, mau damai, bilang mau damai, tapi apa kenyataannya? Lu masih nyerang Kak Novi. Tahu nggak? Sadar diri Gus, kok bisa sampai gelap hati cuman karena uang donasi? Gus. Aduh, dia tuh gimana ya, gengs? Memang Agus dan keluarganya ini ya seperti Wawa istrinya itu memang keluarga sinetron sih. Gue bisa bilang mereka pintar berdrama, pintar main sinetron, real life tapi ya. Karena gimana ya? Ketika di balik layar mereka itu sehat buger loh si Agus nih ya. Jalan tanpa dituntun ya kan. Suger buger lah, normal kayak biasanya ya, kayak kita normal biasa jalan itu. Tapi ketika di kamera gitu, itu ngerengek. Anjir, itu lemes banget kayak ayam sayur, tau nggak? Kadang sok keras mungkin ya di dalam rumahnya itu ketika nggak ada wartawan atau apa, sok keras kali ya. Ketika di depan kamera ya kan, jadi ayam sayur gitu kan. Biar masyarakat tuh simpati kali ya. Aduh Agus, lu tuh mau kayak manapun susah ya. Image lu tuh udah jelek di mata publik gitu loh. Dan bapaknya juga ikut-ikutan gitu. Bapaknya juga ikut-ikutan kena cuci kayaknya matanya ya. Jadi aneh. Udah lah Pak, nggak usah ngejel lah kayak. Udah macam kayak Agus nih. Suka ngejel. Iya memang uang udah sama yayasan gitu loh. Nggak pandai berkelit. Kalian tuh ya. Suka bersilat lidah kalian tuh. Pusing gue ngeliatnya. Nggak ngerti apa yang diomongin si bapaknya nih ya. Nggak jelas ngomongnya soalnya. Terakhir ini buat Agus ya. Dengarkan Gus. Sekarang lu lihat sendiri Gus. Gua sebagai netizen dan seluruh netizen Indonesia tahu dan gak heran lagi kenapa lu bisa disiram air keras. Oke? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Gimana menurut kalian gengs? Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.